Bang Audi di SMA Rimba Madya ini awalnya sebagai guru ekskul Madya Teater. Beliau mengajar sebagai guru pembina Madya Teater ini ketika saya masih menjadi seorang guru. Namun ketika saya mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di SMA Rimba Madya ini, alhamdulillah beliau juga mengajar di SMA Rimba Madya bukan hanya sebagai pembina ekskul saja, tapi beliau juga sebagai guru mapel, yaitu guru mapel kesenian, bahkan dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Alhamdulillah dengan Madya Teater dipegang oleh Bang Audi, terus beliau juga menjadi guru kesenian, SMA Rimba Madya banyak meraih prestasi, tentunya khususnya di bidang Madya Teaternya. Dan kalau berbicara mengenai sejauh mana sih Bang Audi di Madya Teaternya, tentunya ini sangat panjang kalau saya ceritakan, karena beliau memang fokus di Madya Teater itu, kerjanya tidak pernah setengah-setengah. Kalau memang ada latihan, beliau latih anak-anak ekskulnya sampai maksimal. Kalau beliau mengajar di SMA Rimba Madya sebagai guru mapel, alhamdulillah juga banyak kreasi-kreasi seninya yang bisa kita lihat, ya, khususnya di bidang seni lukisnya. Bahkan ketika itu ada pameran seni lukisnya yang bisa dilihat oleh orang tua ketika orang tua sedang mengambil rapot anak-anaknya dari mulai kelas 10, 11, dan 12. Hasil karya anak-anak kelas 12 ditampilkan di lapangan dengan kreasi-kreasinya yang beraneka ragam, dan alhamdulillah sangat-sangat bagus sekali hasilnya. Kemudian kalau dibicarakan lomba Madya Teater itu apakah hanya khusus diikuti di Kota Bogor saja? Tentu tidak. Bahkan kita sampai ke Jakarta, ke Bandung. Saya sendiri untuk ke Bandung pernah ikut. Dan memang di sana banyak saingannya, banyak pesertanya yang ikut. Dari Bogor hanya SMA Rimba Madya saja. Karena ekskul teater itu, kalau menurut saya yang paling bagus dan memang yang paling unggul adanya di SMA Rimba Madya. Punten, ini bukan mengabulkan untuk SMA Rimba Madya nih, karena ini sesuai dengan kenyataannya. Sebab setiap lomba seperti tiap tahunnya kita selalu mengikuti, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 atau juara 2 di Festival Drama Juang, ya, FDJ. Kemudian Bang Audi juga sering mengadakan pentas tunggal yang mengundang banyak anak-anak SMP. Selain promosi untuk SMA Rimba Madya, juga promosi untuk Madya Teater itu sendiri. Sampai sejauh mana sih Madya Teater SMA Rimba Madya bisa tampil dengan baik di masyarakat luas, khususnya di Kota Bogor, ya. Dan umumnya tadi saya katakan lomba itu tidak diikuti di Kota Bogor saja, tapi Jakarta, Bandung kita juga mengikuti lomba-lomba tersebut. Kemudian kalau ada lomba-lomba di luar dari Madya Teater seperti Lasastra, alhamdulillah Bang Audi membimbing secara maksimal juga. Beliau tidak hanya turun untuk Madya Teaternya, tapi yang lain pun beliau turun, seperti di monolognya. Dan alhamdulillah sama, kita mendapatkan prestasi juga, padahal itu sejabotabek. Sehingga banyak sekali piala-piala yang kita dapatkan ketika Bang Audi menjadi guru ekskul di SMA Rimba Madya, juga menjadi guru mapel di SMA Rimba Madya.
Di bidang lain pun, seperti kalau kami akan mengadakan kegiatan perpisahan, beliau selalu membantu. Beliau selalu memberikan ide-ide cemerlangnya. Tanpa beliau, untuk acara mungkin kita keteteran, ya. Terus terang saja, ya. Saya merasa terbantu sekali oleh beliau. Sekarang beliau kalau dikatakan pergi meninggalkan SMA Muhammadiyah, mungkin tidak, karena beliau akan tetap masih memegang ekskul media teaternya. Tapi kalau untuk mengajar, beliau sudah mendapatkan sesuatu yang tentunya menjadikan beliau untuk mengejar cita-citanya, masa depannya. Karena masa depan yang harus Bang Audi hadapi masih panjang. Beliau masih muda, tentu beliau juga harus punya masa depan yang cerah. Saya secara pribadi keberatan, karena setiap ada suka duka, beliau selalu bersama saya. Beliau cerita dengan saya, Bang Audi sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri, bukan hanya sebagai rekan kerja. Beliau sering membantu saya, bukan hanya di SMA Muhammadiyah ini, tapi ketika saya ada kegiatan di luar sana, Bang Audi juga selalu membantu saya. Saya kehilangan dengan dua sosok yang punya potensi yang begitu besar untuk sekolah ini. Tapi saya juga tentu tidak bisa menahan beliau untuk tetap di sini, karena saya tahu potensi beliau juga bisa dikembangkan nun jauh di sana, di tempat yang baru, dan tentunya lebih menjamin untuk masa depannya. Jadi untuk cerita Bang Audi itu sebenarnya panjang dan banyak sekali. Sukseslah untuk Bang Audi, ya Bang Audi. Intinya saya merasa kehilangan banyak yang sama dengan Bang Audi. Guru-guru mata pelajaran di sini juga banyak yang membantu SMA Muhammadiyah. Selain Bang Audi banyak, tapi setiap orang tentunya punya kesan terhadap setiap orang, terhadap seseorang. Ya mungkin selain Bang Audi nanti saya akan ditinggalkan oleh guru yang lain lagi. Mungkin saya juga punya kesan tersendiri, merasa kehilangan juga, ya. Tapi insya Allah ini adalah untuk kebaikan Bang Audi. Saya harus ikhlas untuk melepas sosok anak rekan kerja yang banyak membantu, yang punya potensi yang bagus untuk mengembangkan kemajuan sekolah ini. Saya berharap Bang Audi tetap bisa membantu, walaupun hanya sesekali, melihat SMA Muhammadiyah ini untuk anak-anak CCM-nya, atau kami di sini sebagai orang tua yang ditinggalkan tetap ingin ada silaturahim. Jangan sampai lupa dengan SMA Muhammadiyah. Sukses untuk Bang Audi. Harapan saya untuk Bang Audi, saya tahu persis Bang Audi itu punya potensi yang cukup besar, punya semangat yang sangat tinggi. Tetap ini diterapkan di tempat yang baru, di mana Bang Audi sekarang mengarungi pekerjaan ini. Tetap punya tanggung jawab yang tinggi, tetap menjadi Bang Audi sebagaimana yang saya tahu. Doa saya akan selalu ada buat Bang Audi. Semangat dan sukses Bang Audi. Tetap menjadi Bang Audi yang seutuh, yang selalu punya beraneka ragam kreativitas. Pak Andi atau Pak Andi Rahman, ya nama lengkapnya. Beliau mengajar di SMA Muhammadiyah itu pada tahun 2010. Berarti sudah 11 tahun beliau mengabdi di SMA Muhammadiyah. Selama 11 tahun tentunya banyak hal yang saya rasakan, terutama pada masa ketika saya diamanahkan untuk memegang SMA Muhammadiyah ini. Beliau kinerjanya sangat bagus,
dan membimbing, mengarahkan, mendidik anak-anak dengan cukup sabar. Cara mengajar olahraganya juga cukup bagus. Saya sendiri suka dengan beliau tentang metode-metode yang beliau ajarkan kepada anak didiknya. Dan bukan hanya kepada anak didiknya, kami juga dibawanya untuk melakukan senam kesegaran jasmani seperti poco-poco, kemudian mau mere. Jadi bukan hanya diajarkan kepada anak-anak, kepada semua guru juga diajarkan. Sehingga SMA Rimba Madya punya program setiap hari Jumatnya untuk melaksanakan senam bugar, ya, untuk menjaga kesehatan supaya tetap sehat untuk semua warga SMA Rimba Madya. Dan bukan hanya untuk guru-guru saja, semua turun pada saat itu, karena SMA Rimba Madya punya program setiap hari Jumat itu 2 kali senam di lapangan, kemudian ada jumsi, kemudian ada literasi. Dan beliau juga bukan hanya mengajar, tugas beliau adalah sebagai pembina OSIS ketika saya diamanahkan menjadi kepala sekolah SMA Rimba Madya ini. Apa yang beliau kerjakan juga cukup bagus, tanggung jawabnya penuh kepada semua kegiatan yang dilaksanakan di SMA Rimba Madya. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya beliau konfirmasikan dulu kepada saya. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan, khusus untuk kegiatan ekskul, beliau selalu memantau. Kalau berbicara mengenai Pak Andi, banyak ya tentunya. Beliau juga adalah murid saya. Saya juga tahu persis ketika mengajar beliau. Beliau adalah seorang yang punya disiplin yang tinggi, punya tanggung jawab yang penuh ketika beliau menjadi peserta didik. Apalagi sudah menjadi pendidik, ya. Tentunya itu beliau terapkan terhadap anak didiknya dan lembaga yang ada atau yang beliau dapatkan di SMA Rimba Madya. Pak Andi juga merupakan sosok ayah yang sangat-sangat sayang kepada putra-putranya, juga kepada istrinya. Saya tahu betul karena beliau sering cerita kalau anaknya mau masuk sekolah A atau B, beliau selalu cerita dan selalu mengutamakan kepentingan putra-putranya dibandingkan kepentingan pribadinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa beliau adalah seorang ayah yang penuh tanggung jawab, yang sayang terhadap keluarganya. Kalau dilihat dari segi pekerjaannya di SMA Rimba Madya, beliau juga sangat disiplin, sangat patuh. Saya merasa kehilangan. Satu sisi ketika beliau mengikuti tes calon pegawai negeri, saya bangga sekali. Dan ketika beliau mengatakan yang pertama kali yang diberitahu adalah saya, selain teman-temannya, saya sangat terharu. Saya bangga sekali beliau bisa mendapatkan atau beliau dapat tes CPNS-nya, karena untuk masuk PNS itu sangat-sangat sulit. Sebab itu saya rasakan sendiri. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rizki kepada Pak Andi, karena Pak Andi adalah orang yang baik, sosok guru yang baik, sosok guru yang tentunya sangat didambakan oleh anak-anaknya. Saya bangga dengan Pak Andi, ya, yang bisa lulus di pegawai negerinya. Tapi saya merasa kehilangan sekali. Selain kehilangan Pak Andi adalah sebagai anak saya juga merasa kehilangan Pak Andi sebagai rekan kerja saya, yang saya hanya bisa ucapkan tentunya sukses untuk Pak Andi. Dimanapun Pak Andi berada, insya Allah Pak Andi akan
melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saya percaya itu. Pak Andi, tadi saya katakan orangnya memang tanggung jawab, disiplin, patuh, mempunyai jiwa pendidik yang sangat dalam. Oleh sebab itu, apa yang pernah Pak Andi lakukan di SMA Rimba Madya, saya percaya Pak Andi juga bisa melakukan di tempat yang baru, di sekolah yang baru. Saya mengharapkan Pak Andi lebih punya loyalitas yang lebih tinggi lagi, kinerja yang semangat lagi dari yang sudah-sudah. Sukses untuk Pak Andi, dan masa depan Pak Andi masih panjang. Raihlah apa yang Pak Andi inginkan. Semoga Pak Andi menjadi seorang guru teladan, walaupun bukan di lingkungan tingkat sekolah menengah atas. Dimanapun sama. Insya Allah Pak Andi akan berhasil. Doa saya selalu untuk Pak Andi. Proses latihan di setiap kali sebelum tampil. Yang paling berkesan selama mengenal Bang Audi menjadi mencintai seni, apalagi setelah melihat hasil karya beliau. Selama saya mengenal Pak Audi itu satu teman yang sangat menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena dia mudah bergaul. Kemudian beliau itu kreatif, cool. Kemudian pendiriannya kuat, ya. Terus maksudnya inisiatif itu banyak inisiatifnya, banyak idenya. Pokoknya sip deh kalau sama Pak Audi mah. Oke, selama mengenal Audi, banyak hal yang berkesan buat saya karena dia orang yang kreatif. Setiap yang dia laksanakan menjadi tugasnya pasti diselesaikan dengan baik. Ketika udah dikasih tanggung jawab, percayalah 99% acara kita lancar kalau sudah dipegang sama dia. Selama saya mengenal Bang Audi, banyak kegiatan yang kita lakukan bersama, baik itu di tempat kerja maupun di luar kerja, yang serius maupun santai. Jadi dia bisa membawa, baik saya maupun Bang Audi, bisa membawa suasana itu hidup, sehingga ada kegiatan apapun yang kita lakukan itu tidak jenuh, asik aja, itu santai. Saya sering minta tolong apa, siap komandan atau siap suhu, selalu dia kerjakan. Artinya jiwa menolong, membantunya itu besar sekali. Itu terlalu banyak yang kami jalani bersama, yang nggak bisa diceritakan di sini semuanya. Bang Audi suka ngasih motivasi untuk anak-anak kelas untuk menjadi lebih baik. Bang Audi itu orangnya ramah, terus enak juga diajak curhat. Bang Audi selalu bikin nyaman di dalam kelas, selalu bikin orang-orang tertawa. Selalu sharing-sharing cerita di kelas. Alhamdulillah selama kenal Bang Audi jadi nambah pengalaman dan wawasan juga. Bang Audi orangnya lucu, sering bikin Putri ketawa, terus sering bikin mood Putri juga baik lagi pokoknya. Terus Bang Audi tuh udah banyak sharing ke Putri tentang ilmu dan pengalaman di teater. Hal yang paling berkesan selama mengenal Pak Andi adalah kita bareng-bareng senam di hari Jumat. Selama mengenal Pak Andi, yang paling berkesan itu ketika mengikuti senam sehat di hari Jumat. Selama mengenal Pak Andi itu boleh cerita sedikit ya. Pak Andi itu dulu pernah jadi murid ibu, ya, yang sekarang menjadi teman sekerja sama ibu. Kesannya banyak untuk Pak Andi. Satu, waktu selama dia jadi siswa, termasuknya siswa teladan, jadi baguslah prestasinya, dan itu juga dibuktikan ke depannya dengan beliau lebih sukses daripada ibu. Ya alhamdulillah sih. Jadi mudah-mudahan didikan kami di Rimba, selama di Rimba, menjadikan bekal buat Pak Andi selanjutnya. Kesannya
bagus, bagus untuk banyak hal, kreatif juga, pintar nyanyi, dari dulu pintar nyanyi gitu. Kesan saya dengan Pak Andi ya banyak, dan Pak Andi itu orang yang nggak banyak ngomong, nggak banyak teori, tapi dalam praktek kalau kita ada tugas dengan dia, saya pernah satu kerjaan atau saya pernah jadi sekretarisnya beliau di pembina OSIS. Jadi beliau nggak banyak ngomong tapi tindakan. Jadi kesan saya sama dia itu, pertama di luar kerjaan saya teman dekat, suka curhat dan lain-lain, orangnya nggak banyak ngomong, pokoknya enak kalau ngobrol dengan beliau. Banyak kesan yang saya hadapi di bersama. Mungkin satu, hampir dengan semua orang itu mengenal itu tidak mau hanya sekedar di dunia kerja saja, di luar itu. Kita sering touring, saya mengenal yang namanya dunia touring itu mungkin dari Pak Andi atau yang tanya Mas Boy, ya biker sejati. Jadi selama dirimu itu sampai kita punya ide untuk membuat jaket, sampai bikin komunitas untuk biker khusus untuk guru-guru rimba itu di sekolah ini. Dan di dunia kerja, ketika satu kepanitiaan di dalam program-program sekolah, dengan jiwa coolnya, mudanya itu, kadang-kadang saya terbawa muda gitu, padahal saya sudah tidak muda lagi, tapi asik. Pak Andi baik, selalu membawa keceriaan. Sharing-sharing cerita sama Pak Andi di kelas. Sempat dijemur di tengah lapangan gak pakai baju gara-gara ada kasus. Pernah kena razia sama Pak Andi. Pesan untuk Bang Audi, Audi sehat selalu, tetap semangat. Pesan untuk Bang Audi, semoga sukses selalu, terus berkarya, terus menginspirasi. Pesan untuk Pak Audi, mudah-mudahan Pak Audi lebih sukses dimanapun Pak Audi berada. Kemudian semoga juga cepat menikah, terus apalagi ya, sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Buat Audi, bro, lu dimana aja, gue yakin lu bisa bermanfaat buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dia yang bermanfaat buat orang lain. Dan lu di sini aja udah banyak yang bukan lu dimanfaatin, tapi emang lu bermanfaat buat kita. Dan gue yakin di sana lu bisa lebih maju dari di sini. Bro, ya jaga profesionalisme. Gue yakin di mana aja lu bisa ini. Banyak yang bisa ngebutuhin orang yang dengan profesionalnya, kekuatan dari skill, dari kemampuan, potensi. Dimanapun lo kerja, gue yakin lo bisa hadapin keadaan bagaimana aja. Ya, dengan asik dan santainya kita bercandanya, saya yakin dimanapun lo bisa diterima. Ketika kerja serius harus menghasilkan hasil yang baik. Kita terbukti di sekolah kita itu udah banyak piala gitu ya, atau kejuaraan yang sampai baik itu lokal maupun sampai tingkat nasional. Gue yakin dan itu pembuktian dengan teori. Gue melihat sendiri. Lanjutkan dengan tekad kuat seperti dimanapun lo berada. Tapi jangan lupa teman-teman jadi mbak ya. Nah, kali-kali mah bolehlah kita lagi banyak lagi lah ya. Mainlah sini gitu. Sehat terus dimanapun, di dalam sekolah ataupun luar sekolah. Jangan lupain kita ya. Pesannya selalu jaga kesehatan, selalu membawa hal-hal positif dimanapun berada. Semoga nyaman di tempat kerjanya, sama selalu ngebagiin energi positif buat orang-orang di sekitarnya. Kesannya orangnya lucu sih, tegas juga tapi. Pesan untuk Bang Odi, tetap jadi Bang Odi yang Putri kenal, sukses.
Pesan untuk Pak Andi, sukses di tempat kerja yang baru, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dah. Pesannya semoga tetap jaga kesehatan, semoga tetap menjadi guru yang inspiratif di tempat yang baru. Pandi, walaupun kita udah beda tempat kerjaannya, saya pengen tetap silaturahmi. Kalau bisa tiap minggu atau tiap hari pulang sekolah kita siang di sini nungguin Pandi kok. Kalau Pandi mau ke sekolah kita masih di dapur. Mas Boy, bahwa apa yang didapat di Rimba ini selama kerja di sini yang baik-baik tolong teruskan, dan mungkin hampir saya alami bersama beliau dalam melaksanakan segala kegiatan ini, rekrut gitu ya, walaupun sedikit-sedikit tapi bisa menjalani semua kegiatan, dan terlalu banyak lagi yang saya alami di luar kerja itu juga yang bisa diselesaikan dengan secara informal sama beliau. Jadi coolnya tetaplah, cool itu kadang-kadang orang senang, nanti dia kerja ya mungkin dengan Pak Andi itu banyak hal yang sifatnya itu ya tadi yang tidak mungkin saya jadikan banyak di sini terlalu panjang. Tapi petualangnya itu saya salut sama jiwa petualang. Semoga selalu betah di sekolah barunya. Semoga bisa ngajar yang lebih baik. Semoga sehat selalu sama sukses terus ke depannya. Pesannya semoga jadi Pandi yang dikenal sama anak Rimba. Tetap jaga kesehatan, sukses terus. Semoga Audi di tempat kerja yang baru betah, semoga bisa lebih mengembangkan bakatnya. Ya, semoga lebih bahagia dan semoga di tempat yang baru bisa lekas mencapai target-target hidupnya. Mudah-mudahan tidak meninggalkan kita atau tidak melupakan kita di tempat yang lama, di tempat yang baru. Bang Audi lebih sukses lagi, lebih kreatif lagi, lebih maju lagi. Harapan gue nggak jauh, dimanapun lu tinggal kerja, harapan gue cuma satu, tetap nunduk bro. Setinggi apapun kita kembali ke tanah. Karena udah kompetensi yang sudah kuat, lo gaul sama siapa aja silahkan, tapi tetap baca karakter orang, karena bagaimanapun juga dunia kerja, baik itu di pendidikan maupun di non pendidikan, yang namanya karir itu kan kita butuhin, kita butuhkan, orang lain juga butuh. Otomatis kita jadilah kompetitor yang baik, tunjukkan bahwa kita mampu dengan hasil yang baik, bukan dengan teori atau dengan ucapan. Gitu aja. Semoga betah dan tetap menjaga kesehatan. Semoga betah terus Bang Audi. Semoga Bang Audi betah, semoga selalu sukses terus. Semoga sehat selalu sama nyaman di tempat kerja yang barunya. Semoga betah dan jangan sampai lupa juga sama Rimba. Harapannya semoga Bang Odi nyaman di tempat pekerjaan yang baru. Semoga pokoknya sukses buat Bang Odi deh. Semoga sukses, semoga betah, semoga bisa menginspirasi banyak anaknya. Harapannya semoga sukses selalu dan tetap mencintai anak-anaknya. Harapan untuk Pak Andi di tempat kerja yang baru tentunya juga lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan jangan lupakan kami yang di Rimba Madya. Pak Andi, harapan saya sebenarnya doa pas Pak Andi tes itu saya udah ngedoain. Al-insanu fi tafkir wa Allahu fi takdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan. Rencana Pak Andi sudah beres, ditentukan oleh Allah. Ya, di tempat kerja yang baru mudah-mudahan bisa sukses dengan status ASN-nya, tingkatkan karir bro. Jadi
jangan lupakan kami yang ada di rimba ini. Semoga sukses terus, semoga bisa ngajar anak-anak yang baik. Semoga betah, semoga nyaman. Semoga betah dan jangan sampai lupa juga sama rimba. Semoga Bapak nyaman di tempat pekerjaan yang baru. Pokoknya jangan pernah lupain rimba ya Pak. Audi sehat selalu, sukses, sarang yo. We love you, Audi. Yes, oke. Kreatif, berjiwa seni. Terlalu banyak yang kita jalani, tapi gua asik sama lu. Sehat terus. Dah. Semangat terus. Terbaik. Good luck Bang Odi. All the best for you lah Bang. Gokil Bang. Sukses Pak Andi. Tetap jaga kesehatan. Pak Andi, yes, oke, the best deh. Kita touring lagi yuk. Kemana aja? Segar bugar kalau lihat Pak Andi bewok. The best. Sukses terus Pak Andi. Terbaik pokoknya. Tetap tegas. Momen yang tidak bisa dilupakan itu ketika perpisahan dengan anak-anak di akhir masa sekolahnya, karena biasanya itu pasti sedih banget, terutama kalau sama anak-anak yang dekat-dekat gitu ya. Biasanya kalau habis perpisahan, gue tuh selalu ngumpet di satu ruangan di gedung gitu, entah di ruang make up, entah di ruang panitia, karena gue itu orangnya gampang tersentuh. Jadi pasti gue disamperin sama anak-anak, meluk lah, bilang makasih lah, ngasih bunga lah, macam-macam. Itu sih, setiap perpisahan itu bahagia sekaligus menyedihkan. Itu yang gak pernah bisa dilupain setiap tahun. Momen yang gak bisa dilupakan selama di rimba, malah saya dulu tuh alumni juga sih ya sama Rimba Ahmadiyah. Dari murid, kemudian sekarang jadi guru. Banyak momen yang gak bisa dilupakan. Yang pertama ketika setelah lulus kuliah, kemudian dipanggil sama kepala sekolah SMA Rimba Ahmadiyah untuk mengajar di sini. Itu merupakan momen yang paling awal tuh, yang bisa dilupain. Tanpa harus nyari-nyari sekolah untuk melamar kerja jadi guru olahraga tentunya. Saya setelah lulus langsung masuk ke bergabung dengan SMA Rimba Ahmadiyah lagi gitu. Tadinya jadi murid, kemudian jadi guru. Terus ketemu dengan guru-guru dulu sebagai guru saya, kemudian jadi rekan kerja yang tadinya biasanya belajar, sekarang kita jadi rekanan kerja. Terutama yang senior-seniornya, dari mulai Bu Eli, kemudian Bu Aida yang sudah pensiun, lalu almarhum Pak Mulya, almarhum Abi Jamal, Pak Dadang, itu senior-senior, Pak Eris, Pak Pajar, Pak Seno, Pak Agus, Bu Fatma, yang senior-senior di SMA Rimba Ahmadiyah itu dulu guru saya. Tentunya merupakan kebanggaan juga buat saya bisa bergabung di SMA Rimba Ahmadiyah dan diberi kepercayaan. Momen berikutnya nih, diberi kepercayaan waktu awal itu jadi guru piket yang setiap pagi harus nongkrongin, kontrol anak-anak yang terlambat, kemudian kasih hukuman. Lalu setelah itu diberi kepercayaan apa lagi, nah kemudian jadi pembina OSIS. Nah, momen yang paling luar biasa itu ketika saya menjadi pembina OSIS. Banyak pelajaran, banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menjadi pembina OSIS. Sampai terakhir saya dipercaya menjadi ketua panitia study tour yang walaupun memang udah 100% berhasil karena pandemi. Dan itu menjadi PR untuk saya nih, ketika nanti mungkin di instansi yang lain dipercaya seperti itu, ya harus maksimal dalam memberikan pelayanannya. Ada yang senangnya, ada yang sedihnya, mungkin kalau dijabarkan satu-satu tidak akan cukup memorinya. Apalagi momen ketika family gathering, pas liburan kita, terutama pertama kali saya naik pesawat itu dengan keluarga besar SMA Rimba Ahmadiyah. Pertama kalinya naik pesawat.
jauh lagi dari Bogor terus ke Jakarta. Nah, dari Jakarta naik pesawat ke Belitung. Itu momen yang bakalan nggak bisa dilupain. Sebetulnya sempat sebelumnya pergi ke Bali, cuman saya nggak bisa ikut karena istri sedang hamil gitu, jadi saya nggak bisa ikut. Nah, untuk yang kedua kalinya ke Belitung saya alhamdulillah ikut gitu. Mungkin itu momen-momen yang pernah saya rasakan atau pernah saya alami di SMA 5 Madya. Harapannya jadi sekolah yang mampu memahami dan mengerti keinginan dan perasaan murid-muridnya. Karena sebagus apapun bentuk sekolahnya, selama perasaan di dalamnya nggak dimengerti, sekolah itu nggak akan pernah bisa maju sih. Jadi memahami dan mencintai murid sepenuh hati itu, luar dan dalam itu sangat-sangat penting. Harapan yang pasti jadi sekolah yang luar biasa, yang selalu dipercaya oleh masyarakat, kemudian lebih baik lagi ke depannya dalam pelayanan, kemudian intinya memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kayak di undang-undang. Kemudian harapan yang lainnya, satu untuk peserta didiknya, kalian harus lebih sesuai dengan visi misi sekolah lah, yang pastinya berakhlak mulia, itu yang paling utama. Kemudian apa yang menjadi cita-cita kalian gapai, usaha ikhtiar. Kemudian umumnya untuk sekolah, ya tadi mungkin di awal sudah disampaikan, semoga menjadi sekolah yang lebih baik lagi, menjadi yang luar biasa, kemudian selalu dalam kepercayaan masyarakat luas tentunya. Untuk rekan kerja, untuk Ibu Kepala Sekolah terutama Ibu Hajah Dr. Anda Eliagus Solvana, yang udah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, terima kasih sebesar-besarnya Bu. Maaf kalau misalkan saya harus pergi lebih dulu dari sekolah ini karena ada masa depan yang harus saya perjuangkan, dan terima kasih Ibu sudah membantu saya dalam segala hal. Tanpa baikan dan ketulusan dari Ibu, cinta dari Ibu, kasih sayang dari Ibu, tidak akan muncul seorang diri saya dan anak-anak yang ada di sekeliling saya sampai hari ini. Untuk guru-guru yang ada di SMA Rimba Madya, terima kasih atas cintanya yang besar, atas supportnya, atas kerjasamanya, atas bantuannya, atas prasangkanya, baik ataupun buruk, karena itu semua membuat saya jadi lebih kuat setiap harinya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang baik-baik. Seluruh ibu-ibu di SMA Rimba Madya itu nggak ada yang nggak baik. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, untuk semua yang selalu support saya, mendukung apapun yang saya kerjakan. Tempat saya brainstorming bareng-bareng, ngasih masukan, ngasih semangat. Untuk Pak Seno yang ke belakang ini selalu mensupport saya. Terima kasih sudah membina konten kreator sampai hari ini, membuat konten kreator menjadi besar, dan mudah-mudahan terus bermanfaat untuk sekolah. Terima kasih untuk Pak Dedi atas ide-ide yang luar biasanya. Saya tahu Bapak sudah berumur, tapi ide dan pemikiran Bapak selalu memberikan saya inspirasi. Terima kasih juga untuk Pak Pajar. Om, makasih banyak. Om udah membuat saya jadi seorang anak laki-laki yang kuat dan tangguh. Terima kasih sudah menjadi ayah bagi saya. Untuk Pak Eris, makasih banyak atas kebaikannya, mendukung kami semuanya, saya dan murid-murid yang lain, atas dukungannya, atas kedisiplinannya, dan semua guru-guru sepuh, Pak Agus, ya Allah Pak. Makasih banyak atas kebaikan Bapak. Saya belajar rendah hati dari Bapak. Untuk Bu Haslinda, Bundoku yang selalu ramah dan selalu memperhatikan saya. Untuk Bu Eis, saksi hidup saya selama ada di Rimba yang seumur jagung ini, tapi Bu Eis tahu dari mana saya diambil sampai akhirnya saya ditempatkan di sekolah ini. Bu Eis tahu saya luar dan dalam. Untuk Pak Topik,
Pak Adul, Pak Jajat, Pak Isla, Pak Rian semua, dan Pak Hafiz juga. Kemudian untuk ibu-ibu yang sangat selalu bikin happy, Bu Neneng, Bu Ika, Bu Linda, Bu Triana, Bu Retno, terus Bu Bu Eva juga, terima kasih banyak. Dan sahabat-sahabat saya yang seumuran, tempat saya beradu argumen dan adu keras kepala, Atik, Bu Dini, Pak Rian, Pak Apri, terima kasih banyak semuanya. Pak Wahyudi juga terima kasih banyak. Dan sahabat saya yang dibilang duet maut dari dulu, Pak Andi Rahman, Mas Boy adalah orang yang sangat-sangat luar biasa mensupport saya dari belakang. Mungkin maaf jika ada yang tidak tersebut secara satu persatu. Oh ya, kebaikannya Pak Kurtubi juga. Dan orang yang selalu baik sama saya dan perhatian banget sama saya, Bu Tati. Bu Tati, makasih banyak. Bu Fatma, Pak Hajar Kasih yang selalu membantu saya, Pak Ahyar, terima kasih banyak semuanya. Pokoknya semuanya, Pak Wahyudi, Pak Endah, Pak Dayat, semua, Pak Antis, Pak John. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Maaf saya kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah menerima saya dengan cinta yang sangat hangat. Terima kasih juga sudah membuat saya ada di gerbang kehidupan saya selanjutnya. Tanpa kalian saya nggak mungkin ada di fase yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi nanti dengan kehidupan yang berbeda gitu. Dan buat anak SMA 5 Madya, untuk seluruh angkatan yang sekarang, semoga kalian semua jadi anak yang bermanfaat untuk orang banyak. Nggak perlu pinter, tapi berani menjadi bermanfaat untuk orang banyak, itu yang paling penting. Buat keluarga baru saya, adik-adik saya yang luar biasa, konten kreator, makasih banyak. Tetap kreatif, jangan mudah menyerah sama keadaan. Di sekeliling kalian banyak guru-guru yang sebenarnya sayang sama kalian, cuma belum ada kesempatan untuk nunjukin secara langsung. Dan untuk keluarga saya yang paling berarti, Madya Theater, tetap semangat sekolahnya. Kita nggak berpisah, cuma intensitasnya aja yang agak berkurang. Itu aja sih. Terima kasih semua. Salam hormat untuk guru-guruku, untuk pendahuluku semua, senior-seniorku, dan salam sayang untuk anak-anak SMA 5 Madya. Yang paling pertama selama saya di SMA 5 Madya, yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini banyak kekurangan yang saya miliki, terutama untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eli, kemudian guru-guru senior yang dulunya sebagai guru saya, sekarang jadi rekan kerja. Sedih ya. 11 tahun saya di SMA 5 Madya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan guru, apalagi yang sering ngopi di belakang, di dapur. Kemudian kemarin terakhir mancing kita. Pastinya banyak tindak tanduk saya yang secara langsung maupun tidak langsung ada yang kurang berkenan mungkin. Mohon dibukakan maaf, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Banyaklah kekurangan saya dalam hal pekerjaan pun mungkin kurang maksimal, kurang bisa memberikan apa yang harus diinginkan atau apa yang ingin diinginkan oleh pimpinan atau rekan kerja yang lain. Bu Eli, ngapunten bisa. Kemudian Pak Fajar, terima kasih. Pak Dedi Raspati, Pak Seno, Pak Abdul, Pak Dadang, Pak Apri, Pak Isla, Pak Hafiz, Pak Seno, kemudian yang di TU, Pak Jarkasi, Bu Fatma. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman rekan kerja yang lain, Bu Retno, Bu Triana, Bu Neneng, Bu Ira, kemudian senior saya di PJOK, Pak Haji Bandi, dan semua yang belum bisa saya sebutkan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sering bercanda, banyak bercandanya lah. Semoga
rekan-rekan semua, senior, guru senior maupun yang sebaya dengan saya bisa memaafkan kesalahan saya. Terus untuk anak-anak peserta didik, saya pun minta maaf karena apalagi belakangan ini saya kurang memberikan apa yang harus saya berikan sebagai guru, kurang maksimal karena tanggung jawab moral yang harus saya bagi antara di sini dan di instansi yang lain, di sekolah yang lain, sehingga mungkin bisa dibilang terbengkalai, terutama di sini yang seharusnya malah saya hampir 11 tahun di sini harusnya memberikan pelayanan yang maksimal untuk kalian, tapi karena qadarullah harus membagi, dan ini keputusan saya yang harus saya buat, harus meninggalkan, harus memilih salah satu. Dan sempat beberapa hari pun saya dengan Bang Audi nih DM-an di sosial media, kita harus meninggalkan apa yang sudah kita buat selama ini, harus meninggalkan apa yang sudah kita bangun, kita rintis. Bang Audi di konten kreator, kemudian di web, terus teaternya mungkin. Saya ketika dijadi pembina OSIS merintis dari awal, memajukan OSIS khususnya dan umumnya untuk sekolah, dan sekarang saya harus tinggalkan itu. Dan tidak untuk dijadikan beban sih sebetulnya, cuman memang beberapa waktu ke belakang ini saya nggak bisa tidur karena memikirkan ini. Mungkin karena entah saya sudah lama di sini, sudah tertanam dalam hati gitu bahwa SMA Rimba Muhammadiyah itu tempat pertama kali saya bekerja untuk mengabdikan diri. Semoga kalian anak-anak kelas 10, 11, 12 dan mungkin alumni jika melihat video ini, semoga kalian jadi anak yang berbakti pada orang tua kalian tentunya. Jadi anak yang berakhlak mulia, pantang menyerah, sukses tidak hanya di dunia tapi nanti kalian masuk di surganya Allah. Karena apa? Kalian memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian dan kalian membagikannya lagi ke orang lain ataupun keluarga kalian sendiri. Dan untuk guru-guru, rekan kerja, guru-guru senior, terima kasih selama ini. Semoga jadi keberkahan dan amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Apa namanya, kalau untuk peserta didik, kalau ketemu saya di luar, sapa saya. Jangan sungkan untuk menyapa saya. Kemudian untuk rekan-rekan guru senior, undang saya kalau ada acara. Apalagi kalau ada mancing lagi. Bu Ira, jangan lupa makan-makan. Saya belum nyobain masakannya Bu Ira. Kemudian Bu Neneng. Nah, Bu Neneng suka direpotin sama saya kalau tokennya habis. Dan saya masih punya utang. Pokoknya jangan lupain saya untuk peserta didik, untuk anak-anak, terus untuk guru-guru pun. Insya Allah kita masih bisa bersilaturahim. Dan mudah-mudahan kalaupun pokoknya secara wajibnya saya tidak bertugas lagi di sini, tapi insya Allah kalaupun di approve ada bibit-bibit di SMA Rimba Muhammadiyah untuk eskul volinya Ibu Bu Eli ada di kelas 11, kalau diizinkan mungkin saya masih bisa memberikan bantuan untuk membina mereka. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang jadi kesalahan saya, kemudian apa yang menjadi tingkah laku saya tidak menjadi penghalang saya nanti ketika di Yaumul Hisab. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.